Matamu ku pandang dengan gemas, mengapa air mata selalu ada di pipimu. Hai nona manis, biarkan daunku berputar menunggu kehendak yang kuasa. Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Nu. Nah, kali ini kalian mau cari tahu apa nih? Cari tahu. Nah, ini kalian tahu nggak kenapa gitar ini bisa berbunyi? Apa yang membuat gitar ini bunyi? Mau tahu? Lihat video berikut ini. Nah guys, kembali ke gitar ini tadi. Nah, kenapa gitar ini bisa berbunyi? Apa sih sumber atau bunyinya ini dari mana sih? Nah, kalau kita perhatikan, masing-masing alat musik itu punya sumber bunyi yang berbeda-beda, dan itu dikelompokkan. Jadi ada 4 kelompok alat musik menurut sumber bunyinya. Yang pertama namanya chordofon, yang kedua namanya aerofon, yang ketiga namanya idiofon, dan yang terakhir namanya elektrofon. Mari kita lihat satu persatu. Luar biasa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, chordofon. Chordofon adalah alat atau instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau gawai. Nah, instrumen chordofon ini menurut cara memainkannya itu masih dikelompokkan lagi jadi 3 guys. Yang pertama instrumen gesek atau bow, yang kedua instrumen petik atau plak, dan yang ketiga instrumen pukul atau strak. Instrumen gesek contohnya biola, biola alto, cello, kontrabas. Kalau di Indonesia mungkin yang terkenal adalah rebab. Nah, kalau instrumen petik atau chordofon plak itu contohnya yang tadi Mas Nu mainkan, ada gitar, flute, mandolin, banjo, harpa, dan kalau di Indonesia yang terkenal sasando, ada lagi sitar. Nah gitu guys. Dan yang terakhir chordofon strak atau pukul, contohnya adalah piano akustik, clavichord, dan cimbalom. Nah, untuk lebih jelasnya, teman Mas Nu seperti biasa, Mas Gaul akan mempraktekannya. Mari kita lihat. Oke guys, ketemu lagi dengan Mas Gaul.
Kali ini Mas Gaul akan membantu Mas Nu untuk menjelaskan jenis-jenis instrumen musik yang dibedakan menurut sumber bunyinya. Untuk yang pertama, kordofon. Oke guys, instrumen musik kordofon dibedakan menjadi 3 guys. Oke, 3, yaitu menurut cara memainkannya. Kordofon itu sendiri sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Mari kita lihat satu persatu guys. Yang pertama, senarnya digesek. Cara memainkannya digesek atau bow. Kordofon bow. Contohnya kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya biola atau bahasa internasionalnya violin. Alat musik gesek dari Eropa ini juga memiliki keluarga. Kakaknya biola namanya viola alto atau viola. Kakaknya lagi namanya cello atau violin cello. Dan yang paling besar adalah kontrabas atau double bass. Berikut gambarnya guys. Sebagian besar alat musik itu mempunyai ring suara menurut bentuknya. Apabila bentuknya kecil maka ring suaranya tinggi, semakin besar maka semakin rendah guys. Maka dalam keluarga gesek Eropa ini suaranya yang paling tinggi adalah violin, kemudian viola, kemudian violin cello, kemudian yang paling rendah kontrabas. Gambaran suaranya kira-kira seperti ini guys. Walaupun tidak mirip karena ini dari keyboard suaranya, tetapi paling tidak gambarannya seperti ini. Misalnya biola suaranya segini, maka biola alto atau viola segini. Cello lebih rendah lagi. Dan kontrabas yang paling rendah. Kira-kira seperti itu guys. Dari Indonesia sendiri alat musik kordofon gesek atau bow contohnya adalah rebab guys. Dari Jawa, baik itu di gamelan Jawa, gamelan Sunda itu ada rebab. Itu guys. Untuk yang kedua, kordofon plak atau kordofon yang cara memainkannya senarnya dipetik guys. Kalian bisa lihat di gambar. Contohnya di situ ada gambar lut yang seperti bengkong itu adalah simbahnya atau nenek moyangnya gitar guys. Kemudian di bawahnya lut ada mandolin. Ini yang biasanya dipakai untuk orkes Melayu atau dangdut. Kemudian di sebelahnya yang bentuknya seperti lingkaran adalah banjo. Ini biasa dipakai untuk
genre musik yang dimainkan Taylor Swift. Apa coba guys? Genre musiknya pasti kalian tahu. Hahaha. Sudah tahu kan, Taylor Swift pernah pegang yang seperti ini, namanya banjo. Nah, kemudian di sebelahnya banjo itu biasa dipakai untuk orkestra, namanya harpa guys. Selain itu, instrumen musik kordobun petik yang paling terkenal adalah gitar yang sudah kalian ketahui. Gitar di sini gitarnya akustik guys, bukan gitar elektrik. Nah, di sini ada beberapa contoh di keyboard ini, mungkin kalian bisa mendengarkan walaupun tidak persis guys. Gitar akustik, melengse guys, fales sedikit ndak apa-apa. Oke, kemudian ada bunyi harpa. Harpa itu biasanya identik dengan suara-suara malaikat surgawi. Kalau mau nyanyi diiringi suaranya lembut seperti ini guys. Oke, main lagu juga yang lembut. Oke. Kemudian di sini juga ada contoh suara banjo dan juga mandolin guys. Banjo dan mandolin. Suaranya kira-kira seperti ini guys untuk banjo dan mandolin. Ini mandolin. Mandolin. Kalau suara banjo seperti ini yang dimainkan Taylor Swift. Sudah tahu guys lagunya? Hahaha, itu lagu lain guys. Baik, itulah instrumen musik kordobun plak. Yang selanjutnya adalah kordobun strap, atau senarnya ini dipukul. Loh, bagaimana bisa dipukul? Perlu kalian ketahui. Bentar, kacamatanya melorot guys. Piano contohnya. Piano akustik itu sumber bunyinya dari senar. Hahaha, baru tahu ya guys. Yang sudah tahu ya oke lah. Selain itu ada lagi yang namanya harpsichord atau clavichord, dan yang satu lagi cimbalon. Piano mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Bunyinya juga di keyboard pasti seperti ini. Mau lagu apa guys? Hahaha, nungguin ya.
Selanjutnya harpsichord atau clavichord, ini simbahnya atau nenek moyangnya piano. Bunyinya lebih cempreng guys, seperti ini. Dulu dipakai Mozart juga. Oke. Kemudian ada lagi cimbalon guys. Cimbalon kebetulan contohnya tidak ada di keyboard ini. Nah, kalau cimbalon itu seperti pada gambar bisa kalian lihat seperti ini. Kemudian senarnya ada di dalam guys. Nah, kemudian senar itu dipukul menggunakan pemukul. Jadi tidak seperti piano atau harpsichord atau clavichord yang pemukulnya digerakkan menggunakan touch. Kalau cimbalon pemukulnya langsung dipegang oleh pemainnya seperti memegang stick. Itulah guys kordupun, kordupun plak, kordupun bow, dan kordupun strak. Oke,